Jadi Bapak Ibu, Israel pernah berkata begini, saya heran dengan manusia, kenapa dia sadar, dia tahu bahwa kematian pasti adanya, namun setiap saat bahkan setiap waktu terus dan terus berbuat keburukan di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu, tidak lain dan tidak bukan Allah berikan kita kesempatan hidup sampai dengan ini malam untuk terus berbuat yang namanya kebaikan. Pergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, Bapak Ibu seluruh yang hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam keberapa? Ketiga. Pertama. Saya mau sampaikan di malam yang ketiga ini Bapak Ibu, persoalan sholat jenazah, ya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, terkadang kita lihat, kita saksikan lebih banyak yang antar ke kubur daripada yang ikut sholat jenazah, ya. Yang antar ke kubur yang meninggal misalnya 40 orang, yang ikut sholat jenazah di masjid 14 orang, mana sisanya? Bapak Ibu tahu ini mana sisanya? Bahkan terkadang ada orang kalau ada orang meninggal dulu naik di PT daripada yang meninggal kah? Dulu naik di mobil pengantar kah? Betul. Ya. Ini juga dimuat-muat. Untungnya itu yang meninggal tidak bisa dibangun. Seandainya bangun, naik di atas mobil kak sambil bilang sebenarnya siapa yang mau diantar. Biasanya tuh Pak Ibu pengantar ke belakangan pi. Pengantin contoh, pengantin duluan naik di mobil, pengantar belakangan pi. Jamaah haji, jamaah umroh, kalau ada jamaah haji, jamaah umroh, pengantar belakangan, yang duluan naik di mobil ya mau berangkat haji atau umroh. Ini kalau ada orang meninggal masih disolati jenazahnya di masjid, naik dulu di mobil kak. Ikut saya dulu sholat jenazah. Ustaz, mau kutong itu kodong ikut sholat jenazah, cuman persoalan saya tidak tahu ke apa-apa. Pak Ibu, itu sholat jenazah adalah sholat yang paling gampang, paling mudah dan yang paling cepat. Tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Terdiri dari 4 kali takbir, ya. Jadi tandai bukan 4 rakaat, 4 kali takbir. Tapi sebelum kita laksanakan 4 kali takbir ini, diawali dengan yang namanya niat. Bagaimana niatnya? Usolli ala hadal mayyiti, kalau yang meninggal laki-laki. Usolli ala hadal mayyitati, kalau yang meninggal perempuan. Disambung dengan kalimat arba'atan takbiratan, fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Ustaz, bahasa Arab gitu ada yang lebih gampang, bisa pakai bahasa Indonesia? Bisa. Kalau Indonesianya kurang lebih seperti ini. Sengaja saya berniat sholat jenazah untuk jenazah laki-laki misalnya atau jenazah perempuan, ya. 4 kali takbir fardu kifayah, saya jadi makmum lillahi ta'ala. Ustaz, masih panjang kurasa bahasa Indonesianya, masih ada lebih pendek? Ada. Imam di depan tak kita berdiri, belakangnya Pak Imam, dalam hati tak mengatakan ya Allah saya ikut sholat jenazah, ikut Pak Imam di depan. Ustaz dah hafal Fatihah, hamdu boleh? Boleh. Kan tuh Fatihah sih yang hamdu tarik batang. Ya, sama nonton pernah Pak ada orang mau dikasih nikah laki-laki, nabi nonton Pak Imam, besok lusa kau akan jadi pemimpin dalam rumah tanggamu, besok lusa kau akan jadi imam dalam rumah tanggamu, mau ku dengar dulu baca Fatihah. Nabi nonton pengantin, siap Pak Imam, dikasih mic, nambil mic pengantin apa, nabi bilang Fatihah, Fatihah, Fatihah. Gitu tuh. Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu Fatihah. Selesai takbir yang pertama, angkat tangan kedua, takbir yang kedua, Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Angkat lagi tangan, takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Di situ ada doa. Sama dengan takbir yang keempat, Allahu Akbar. Di situ juga ada doa. Cuma memang Pak Ibu,
Di takbir yang ketiga dan yang keempat ini ada perbedaan kalau laki-laki atau perempuan yang meninggal. Kalau perempuan seperti almarhumah Suwars yang meninggal, ujungnya itu doa dibaca A terus. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Meninggal laki-laki, ujungnya itu doa dibaca U terus. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Jadi gampang, tandai saja ujungnya. Laki-laki meninggal dibaca U, perempuan meninggal dibaca A. Yang bikin bingung kapan kalau ikut ke sholat jenazah, yang meninggal sepotong laki-laki, sepotong perempuan. Kita sedang dalam perjalanan, ya, musafir. Namanya musafir, terkadang kita dapat waktu sholat di jalan di mana tempat kita berada, ya. Berarti ini masjid yang kita tempati sholat tidak ditahu gini masjid gitu, karena bukan dekat rumah kita musafir. Kita singgah sholat duhur misalnya di salah satu masjid dalam perjalanan kita. Selesai sholat fardu, tiba-tiba ada jenazah yang digotong ke depan untuk mau disolati. Namanya tadi masih bagus di seandainya Pak Imam di depan sebelum memimpin sholat jenazah menginformasikan sama jamaah. Jamaah sekalian, ini yang meninggal almarhum ini. Kalau ditahu namanya berarti ditutup jenis kelaminnya tuh. Nah, bagus kalau begitu imamnya, nah, jelaskan sama jamaah. Yang meninggal laki-laki, doanya begini. Nah, aman kalau begitu. Kalau imam di depan si langsung nonton dikasihkan, dibawa ke jenazah di depan langsung tuh angkat tangan, Allahu Akbar. Kita di belakang bertanya apa judulnya? Ya, kan biasa begitu. Lihat posisi berdirinya Pak Imam di depan. Kalau Pak Imam di depan berdiri sejajar dengan kepalanya yang meninggal, maka yang meninggal pasti laki-laki. Kalau Pak Imam di depan berdiri, ya, memimpin sholat jenazah sejajar dengan perut atau pinggangnya yang meninggal, maka yang meninggal pasti perempuan. Ya. Jadi jangan mikir lagi maju pilih Pak Imam ini yang meninggal laki-laki perempuan, jangan mikir. Ya. Cukup kita lihat posisi berdirinya Pak Imam. Bapak Ibu seluruh yang hadir yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya sampaikan ini Pak Ibu? Sholat jenazah memiliki fadilah yang luar biasa. Yang pertama kepada orang